Salam dan bahagia. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar pada modul 2 tentang kurikulum merdeka. Modul 2 ini berisi tentang materi, prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Materi pertama tentang prinsip umum pembelajaran. Tujuannya agar kita mampu memahami konsep dan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Prinsip-prinsip ini dilaksanakan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Terdapat 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Hal ini agar murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Caranya, guru bisa melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini dilakukan agar tumbuh growth mindset pada murid. Caranya dengan membantu murid untuk menumbuhkan motivasi internal serta kepercayaan dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, keseimbangan kognitif dan sosial emosional. Ini untuk menumbuhkan budi pekerti murid. Caranya, guru memberikan penguatan melalui literasi, kemudian mengapresiasi proses belajar murid karena kerjasama dan sikap saling membantunya. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid-murid. Tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Guru bisa menghubungkan murid dengan sumber belajar di sekitarnya. Yang kelima, mengarah pada masa depan. Ini agar murid siap sebagai generasi penerus bangsa. Caranya, guru memberikan konten materi tentang isu-isu dan tantangan masa depan. Materi ini bisa dipelajari lebih jauh pada buku panduan dan pembelajaran dan asesmen halaman 3-7. Mempelajari materi ini membuat saya paham tentang konsep pembelajaran yang berpihak pada murid, dan saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang akan saya lakukan harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang capaian pembelajaran. Tujuannya agar pendidik lebih memahami bagaimana prinsip dan gambaran kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran ini disusun dengan tahapan-tahapan perkembangan murid, sehingga capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase perkembangan murid, bukan per tahun. Harapannya, murid dan guru mempunyai waktu dan ruang yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase dengan didasarkan pada teori Jean Piaget tentang fase perkembangan anak. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, agar pembelajaran lebih mendalam. Pertimbangannya adalah ketika kurikulum memuat konten isi yang terlalu rinci, proses pembelajaran berpotensi menjadi terlalu padat. Akibatnya, pelajaran disampaikan secara terburu-buru untuk menyelesaikan konten isi yang terperinci. Kemudian, guru cenderung berfokus pada ketersampaian konten isi dibanding pencapaian kompetensi murid. Dengan terbatasnya waktu, proses belajar menjadi seragam dan kurang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid. Pembelajaran pun menjadi tidak mendalam dan terkesan mengejar penuntasan konten. Penyederhanaan tersebut bukan berarti standar pencapaian yang ditetapkan menjadi lebih rendah. Akan tetapi, elemen konten isi atau materi pelajaran dan kecakapan anak menjadi dasar pengembangan setiap fase. Selain menggunakan teori Piaget, konsep dasar penyusunan capaian pembelajaran juga menggunakan teori belajar konstruktivisme. Jadi murid diharapkan menciptakan sebuah karya.
sehingga murid perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Berbeda dengan taksonomi Bloom, jika pada taksonomi Bloom level memahami berada pada level C2, berdasarkan teori belajar konstruktivisme, level memahami berada pada level paling tinggi, sehingga anak-anak baru dianggap memahami apabila anak-anak sudah membuat karya. Jadi kurikulum prototipe ini adalah fokus pada kompetensi inti dan kompetensi esensial yang ingin dicapai, dibagi dalam fase untuk memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid untuk menguasai kompetensinya, serta memberi waktu dan fleksibilitas kepada guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mendorong guru dan murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mempelajari materi ini membuat saya memahami prinsip dan gambaran kurikulum Merdeka Belajar, sehingga saya akan lebih fokus untuk memberikan materi inti dan esensial bagi murid, agar murid bisa melakukan proses belajar secara mendalam untuk meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya, materi tentang capaian pembelajaran dalam kurikulum. Tujuannya agar pendidik memahami capaian pembelajaran dan bagaimana capaian pembelajaran disusun. Capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler dalam struktur kurikulum Merdeka. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai alur untuk satu fase. Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian kita menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar ATP tersebut. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan. Pada kurikulum sebelumnya, ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdiri sendiri. Namun, pada kurikulum prototipe ini sudah tidak dipisah-pisahkan lagi, karena kompetensi merupakan sebuah kesatuan yang tidak sepatutnya dipisah-pisahkan. Capaian pembelajaran menjadi acuan untuk menyusun tujuan pembelajaran di kelas. Jadi ketika merencanakan asesmen untuk mengukur penguasaan kompetensi murid, maka asesmen yang dibuat secara langsung meliputi 3 ranah, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga asesmen cukup melihat pada kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran. Dalam kurikulum prototipe ini memperhatikan fase atau tahapan perkembangan murid, sehingga bisa menjalankan proses teaching at the right level, yaitu mengajar pada tahapan yang sesuai. Sehingga guru hendaknya melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid, untuk dikelompokkan sesuai dengan kompetensi awalnya, sehingga murid memiliki kesempatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan serta menjadi individu yang berkembang. Kondisi seperti ini disebut pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai satu proses penerapan prinsip teaching at the right level. Mempelajari materi ini membuat saya memahami bahwa dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan setiap fase perkembangan murid. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Tujuannya agar pendidik memahami kaitan antara kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk mencapai cita-cita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten pada setiap fase perkembangan murid.
Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Merumuskannya adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk dalam perancangan kurikulum. Keenam dimensi dalam profil pelajar Pancasila menjadi rujukan bagi guru saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran maupun modul ajar dengan didukung lingkungan belajar yang nyaman. Kita bisa menganalogikan proses mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai proses menanam benih. Agar tumbuh tanaman, perlu tanah yang subur dan juga matahari yang cukup. Lingkungan tempat tanaman ini dapat kita anggap sebagai lingkungan belajar. Namun, tanaman setiap harinya juga memerlukan air, kemudian juga pupuk, agar mendapatkan nutrisi yang lebih. Baik air dan nutrisi tambahan ini dapat kita analogikan sebagai kegiatan dan pengalaman belajar sehari-hari di kelas. Jika benih memiliki lingkungan tumbuh yang baik, mendapat air yang cukup dan nutrisi yang baik setiap harinya, efeknya benih dapat tumbuh dengan baik, menjadi tanaman dewasa yang kuat dan kokoh. Mempelajari materi ini membuat saya memahami kaitan antara kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Sehingga, ketika saya ingin memaksimalkan kompetensi murid saya harus menganalisa capaian pembelajaran dengan menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran yang langkah-langkah pencapaiannya saya jabarkan pada modul pembelajaran, dan dalam proses pembuatannya saya harus mengacu pada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Sehingga murid-murid saya menjadi manusia-manusia yang dewasa yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Tujuannya adalah agar pendidik memahami struktur pembelajaran dalam kurikulum prototipe. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum dilaksanakan dengan membuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler berisi muatan atau pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Guru merancang pembelajaran dengan baik yang dihubungkan dengan kehidupan dan lingkungannya, yang disesuaikan dengan fase perkembangannya. Dalam proses pembelajaran, guru memfasilitasi murid untuk mengamati, bertanya, dan mengumpulkan informasi dari lingkungan nyata, menalar kritis, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan temuannya. Dalam setiap tahapan tersebut, murid melakukan refleksi terhadap proses belajarnya, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Sedangkan penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan model pembelajaran proyek. Dalam kurikulum merdeka, pelaksanaan proyek ini ditetapkan menjadi beberapa tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Murid akan belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Pembelajaran proyek ini mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Hasil asesmen juga menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian, asesmen yang dilakukan bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga upaya untuk terus meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran memiliki kebebasan untuk menentukan alokasi waktu pembelajarannya. Sekaitan dengan ini, terdapat 3 alternatif dalam model pembelajaran yang bisa diadaptasi, yaitu model reguler, model blok, dan model kolaborasi. Model reguler adalah model pembelajaran yang paling umum digunakan.
Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Model blok, waktu pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya, dalam satu semester mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran IPS. Pada model kolaborasi, guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya, kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik. Murid membuat lirik dan membuat lagu dari lirik tersebut. Selain waktu, guru juga mempunyai keleluasaan untuk memenuhi dan memberikan perangkat ajar kepada murid, misalnya buku teks, modul ajar, modul proyek, buku digital, video, media cetak, dan lain-lain. Setelah mempelajari materi ini, saya lebih memahami struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sehingga saya akan merancang pembelajaran dengan menarik, yang akan saya hubungkan dengan kehidupan dan lingkungan murid yang disesuaikan dengan fase perkembangannya, serta membuat perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Demikian penjelasan saya tentang modul 2 Kurikulum Merdeka. Salam dan bahagia.